Tata cara pengkinian delegasi PPAT. Sebelum melakukan pengkinian data delegasi PPAT, perhatikan hal-hal berikut. 1. Video tutorial ini ditujukan untuk profesi notaris yang menjalankan kegiatan usaha PPAT yang sebelumnya telah teregistrasi pada aplikasi Krips dan datanya telah dimigrasikan pada aplikasi GoAML. 2. Nama profesi tidak bisa diubah, bersifat unik dan tidak boleh sama, sehingga nama organisasi pada akun delegasi PPAT diberikan imbuhan kata PPAT untuk membedakan nama pada akun notaris. 3. Siapkan satu alamat mailing list yang akan digunakan sebagai alamat email profesi pada saat registrasi organisasi delegasi. 4. Isikan kolom pada formulir registrasi organisasi delegasi GoAML dengan data sebenarnya dan bukan data dummy. Masuk ke halaman registrasi GoAML di alamat https://goaml.ppatk.go.id. Login menggunakan username dan password saudara petugas administrator akun notaris yang telah terdaftar pada aplikasi GoAML. Klik tombol Login. Pilih menu Admin dan klik Organisasi Aktif. Klik menu Ubah delegasi. Selanjutnya, melakukan pengkinian data dengan mengisi data-data perusahaan sebagai berikut. Bentuk korporasi atau organisasi diisi dengan orang perseorangan. Isi kota atau kabupaten. Isi provinsi. Selanjutnya, isikan nama lengkap administrator yang sama dengan administrator notaris. Isi alamat email profesi. Alamat email ini harus berupa mailing list yang sifatnya terbuka, karena akan digunakan oleh PPATK untuk mengirimkan notifikasi kepada pihak pelapor. Alamat email ini dapat diisi sama dengan alamat organisasi jenis bisnis lainnya. Tidak perlu menyampaikan berkas hardcopy apapun ke PPATK. Proses registrasi GoAML ini seluruhnya dilakukan secara online. Tahapan selanjutnya adalah menunggu verifikasi registrasi dari PPATK. Apabila registrasi sudah disetujui, saudara akan menerima notifikasi melalui email atau mailing list profesi yang menginformasikan ID organisasi. Dalam hal PPATK menolak permohonan registrasi, profesi wajib melakukan registrasi ulang, paling lama 7 hari kerja sejak PPATK mengirimkan pemberitahuan penolakan registrasi tersebut. Tata cara pengkinian data pada aplikasi GoAML.
Video tutorial ini ditujukan bagi pihak pelapor yang sudah terdaftar pada aplikasi GRIPS sebelumnya. Pengkinian data wajib dilakukan setelah pihak pelapor menerima surat dan atau surat elektronik dari PPATK yang berisikan informasi ID organisasi, username administrator, dan password. Pengkinian data dilakukan terhadap data organisasi dan data petugas administrator. Setelah mengkinikan data organisasi dan data petugas administrator, saudara juga harus melakukan registrasi baru untuk petugas pelapor. Pengkinian data GoAML diisi dengan data yang sebenarnya, bukan dengan data dummy, data palsu, ataupun data rekayasa. Tata cara pengkinian data dimulai. Masuk ke halaman registrasi di GoAML di alamat https://goaml.ppatk.go.id. Dalam proses pengkinian, Anda akan melewati 3 tahap, yaitu ubah kata sandi, pengkinian data organisasi, dan pengkinian data administrator. Berikut ini adalah tata cara pengkinian data. Klik tombol Login. Masukkan username dan password administrator yang tercantum di dalam surat PPATK. Kemudian, klik tombol Login. Tahapan yang pertama adalah mengubah password. Pilih menu My GoAML dan klik Ubah Kata Sandi. Tuliskan kata sandi lama pada kolom kata sandi. Selanjutnya, tuliskan kata sandi baru yang mudah diingat. Kata sandi bersifat case sensitive dan minimal memiliki 8 karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan tanda baca, tanda titik, dan atau koma. Selanjutnya, ketik ulang kata sandi pada kolom konfirmasi kata sandi baru. Apabila sudah diisi dengan benar, klik ubah kata sandi. Tahapan yang kedua adalah mengkinikan data organisasi. Pilih menu My GoAML dan klik profil organisasi. Lakukan pengkinian data pada field-field yang belum lengkap atau masih berisi dummy data, antara lain jenis bisnis organisasi, nama organisasi, akronim apabila ada, nomor izin, bentuk korporasi, serta lengkapi pula nama kota kabupaten, provinsi, dan negara tempat perusahaan didirikan. Selanjutnya, tuliskan nama lengkap petugas administrator. Lengkapi alamat email organisasi yang berupa mailing list yang sifatnya terbuka karena akan digunakan oleh PPATK untuk mengirimkan notifikasi kepada pihak pelapor. Kemudian, isi alamat website perusahaan apabila ada. Lalu, lengkapi informasi alamat dengan cara menekan tanda tambah. Informasi alamat ini bisa diisi lebih dari 1. Selanjutnya, mengkinikan informasi telepon dengan cara menekan tanda tambah. Isikan seluruh informasi yang muncul. Informasi telepon ini bisa diisi lebih dari 1. Apabila seluruh kolom sudah dilengkapi, tekan tombol kirim permintaan. Tahapan yang ketiga adalah mengkinikan data administrator. Pilih menu My GoAML dan klik profil user. Lakukan pengkinian data pada field-field yang belum lengkap atau masih berisi dummy data, antara lain alamat email, jenis kelamin, gelar, nama lengkap, tanggal lahir, NIK,
kewarganegaraan, nomor identitas lain apabila NIK tidak diisi, negara tempat perusahaan didirikan, dan pekerjaan. Kemudian, lengkapi informasi alamat dengan cara menekan tanda tambah. Informasi alamat ini bisa diisi lebih dari satu. Langkah selanjutnya, mengkinikan informasi telepon dengan cara menekan tanda tambah. Isikan seluruh informasi yang muncul. Informasi telepon ini bisa diisi lebih dari satu. Apabila seluruh kolom sudah dilengkapi, lampirkan dokumen pendukung berupa scan surat penunjukan petugas administrator, scan KTP administrator. Kedua file di atas dapat disimpan dalam format Microsoft Word, PDF, atau format gambar, JPG, JPEG, BMP. Selanjutnya, klik tombol Select Files dan pilih kedua file tersebut. Setelah itu, klik tombol kirim permintaan. Saudara tidak perlu menyampaikan berkas hard copy apapun ke PPATK. Proses pengkinian data ini seluruhnya dilakukan secara online. Tahapan selanjutnya adalah menunggu verifikasi pengkinian data dari PPATK. Apabila pengkinian data sudah disetujui, saudara akan menerima notifikasi ke email atau mailing list perusahaan yang menginformasikan bahwa pengkinian data organisasi telah disetujui, dan notifikasi ke email administrator yang menginformasikan bahwa pengkinian data administrator telah disetujui. Dalam hal permohonan pengkinian data tersebut ditolak, pengkinian data wajib diulangi paling lama 7 hari kerja sejak PPATK mengirimkan pemberitahuan penolakan tersebut. Proses pengkinian data Anda telah selesai. Yuk, registrasi baru untuk petugas pelapornya. Mari kita cek video selanjutnya. Tata cara registrasi petugas pelapor GoAML. Registrasi petugas pelapor profesi tidak bisa dilakukan apabila belum melakukan registrasi organisasi dan administrator. Siapkan satu buah alamat email untuk setiap satu petugas pelapor. Registrasi petugas pelapor diisi dengan data yang sebenarnya, bukan dengan data dummy, data palsu, ataupun data rekayasa. Berikut ini tata cara registrasi petugas pelapor. Masuk ke halaman registrasi di GoAML di alamat https://goaml.ppatk.go.id. Klik tombol registrasi. Pilih registrasi pengguna. Selanjutnya adalah informasi terkait petugas pelapor yang harus dilengkapi. Isi kolom ID organisasi, isi kolom username, dan ingat username ini bersifat unik dan sensitif. Selanjutnya, isi kata sandi. Masukkan kata sandi yang mudah diingat. Kata sandi bersifat case sensitive. Selanjutnya, ketik ulang kata sandi pada kolom konfirmasi kata sandi. Isikan email pengguna. Alamat email petugas pelapor harus bersifat unik. Alamat email tidak dapat didaftarkan lebih dari satu user. Selanjutnya, pilih jenis kelamin. Isi gelar, nama lengkap, tanggal lahir, NIK, kewarganegaraan, dan nomor identitas lain apabila NIK tidak diisikan. Selanjutnya,
isikan negara dan pekerjaan. Kemudian, lengkapi informasi alamat dengan cara menekan tanda tambah. Informasi alamat ini bisa diisi lebih dari satu. Adalah menambahkan informasi telepon dengan cara menekan tanda tambah. Isikan seluruh informasi yang muncul. Informasi telepon ini bisa diisi lebih dari satu. Apabila seluruh kolom sudah dilengkapi, lampirkan dokumen pendukung berupa 1. Scan surat pendaftaran petugas pelapor yang sudah ditandatangani. 2. Scan kartu identitas petugas pelapor. Kedua file di atas dapat disimpan dalam format Microsoft Word, PDF, atau format gambar, JPG, JPEG, dan BMP. Selanjutnya, klik tombol Select Files, dan pilih kedua file tersebut. Kemudian, klik tombol peratinjau dan kirim. Pastikan kembali data yang dimasukkan sudah benar. Lalu, masukkan CAPTCHA sesuai dengan gambar yang muncul. Klik tombol Submit New User. Apabila seluruh formulir sudah lengkap dan berhasil disubmit, aplikasi akan menampilkan informasi terkait nomor informasi registrasi petugas pelapor. Informasi tersebut juga dikirimkan ke alamat email petugas pelapor yang dimasukkan pada saat proses registrasi. Saudara tidak perlu menyampaikan berkas hardcopy apapun ke PPATK. Proses pengkinian data ini seluruhnya dilakukan secara online. Tahapan selanjutnya adalah menunggu verifikasi pengkinian data dari PPATK. Apabila registrasi sudah disetujui, saudara akan menerima notifikasi ke email petugas pelapor yang menginformasikan bahwa registrasi petugas pelapor telah disetujui PPATK. Selanjutnya, akun petugas pelapor ini sudah dapat digunakan untuk menyampaikan laporan ke PPATK. Dalam hal permohonan registrasi pelapor tersebut ditolak, registrasi pelapor wajib diulangi paling lama 7 hari kerja sejak PPATK mengirimkan pemberitahuan penolakan tersebut. Proses registrasi pelapor Anda telah selesai. Nanti jangan lupa lapor ya. Mari kita wujudkan rezim anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme.